Sudah ganteng belum? Udah ganteng belum? Hai, minasan, ohayou gozaimasu. Oke, kembali lagi di channel saya. Tentunya dengan saya, Beli Dewa. Video kali ini saya ingin mengajak kalian untuk belajar yang namanya yappari. Yappari. Karena di video sebelumnya ada teman kita atau tomodachi kita yang meminta atau merequest saya untuk ngebahas yang namanya yappari. Bagaimana fungsinya, apa artinya, dan kapan kita harus menggunakan yappari ini. Oke, sebelum lanjut nonton video ini, tentunya jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa menjadi orang yang pertama yang mendapatkan video terbaru dari aku yang tentunya akan ngebahas tentang bahasa Jepang. Oke, biar nggak berlama-lama, saya mengambil waktu Anda, jadi kita langsung saja masuk ke materi. Pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah yappari. Yappari ini adalah berasal dari kata yahari. Yahari. Yahari atau yappari. Ini artinya sama. Itu yang perlu diingat dulu. Yahari dan yappari ini artinya sama. Perbedaannya adalah yahari digunakan untuk menulis ketika Anda menulis atau membuat karangan atau laporan itu menggunakan yahari. Ketika dalam percakapan, yahari ini berubah menjadi yappari. Dan perlu saya jelaskan di sini bahwa yappari atau yahari ini mempunyai arti atau fungsi yang bermacam-macam. Jadi, arti daripada yahari ini akan mengalami perubahan sesuai dengan kalimat atau konteks atau situasi pada saat itu. Nah, apa saja arti dan fungsi daripada yahari ini? Mari kita bahas satu persatu. Oke, di sini sudah ada catatan yang akan sebagai acuan saya untuk mengajar kalian ya. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah ketika yahari ini mempunyai arti sudah kuduga, seperti yang aku bayangkan atau sama seperti yang aku kira. Nah, itu salah satu arti daripada yahari atau yappari itu. Nah, mungkin kalau mendengar penjelasan saya mungkin agak sedikit susah. Oke, kita akan buat contoh kalimat. Konteksnya seperti ini. Konteksnya seperti ini ya. Jadi ketika Anda membayangkan sesuatu, kemudian kejadian itu atau sesuatu itu sama persis atau sama persis seperti yang kalian kira atau kalian duga atau kalian terka. Nah, itu yang dimaksud arti daripada sama seperti yang kuduga, sudah kukira, sudah kuduga, sudah kukira, sudah ku tafsirkan seperti itu. Oke, contohnya adalah yappari kare ga konakatta nda. Yappari kare ga konakatta nda. Nah, di sini artinya adalah yappari kare ga konakatta nda. Itu artinya sudah kuduga bahwa dia itu tidak akan datang atau dia itu tidak datang gitu. Jadi sebelum kejadian ini, sebelum peristiwa ini lewat, kalian sudah membayangkan, sudah menafsirkan atau sudah menerka-nerka atau sudah mengira bahwa dia ini tidak akan datang. Nah, ketika benar-benar hal itu terjadi, di situ kalian bisa menggunakan ungkapan yappari kare ga konakatta nda. Terus contoh kedua, yappari kare ga uwaki shita nda. Yappari kare ga uwaki shita nda. Uwaki itu selingkuh ya. Di sini sama konteksnya seperti yang tadi. Sebelum kejadian ini terungkap, kalian sudah membayangkan, kalian sudah mengira bahwa kare ini, si dia ini sedang selingkuh atau telah selingkuh. Nah, sampai akhirnya terungkap. Nah, jadi situ sudah kuduga dari awal dia itu selingkuh atau sudah kukira dia itu sudah selingkuh. Mungkin dari gerak-geriknya, lagatnya, atau apa mungkin yang membuat kalian menafsir atau mengira seperti itu. Nah, ketika kejadiannya sesuai dengan apa yang kalian kira atau kalian duga, silakan gunakan yappari kare ga uwaki shita nda. Kemudian contoh ketiga. Yappari nihon ryori oishii da ne. Yappari nihon ryori oishii da ne. Jadi sebelum kalian pergi ke Jepang atau sebelum kalian mencicipi makanan Jepang atau masakan Jepang itu sudah membayangkan, sudah menduga bahwa masakan Jepang itu enak. Mungkin dari gambarnya atau dari penyajiannya. Itu yang membuat kalian menduga bahwa masakan Jepang itu enak. Nah, setelah itu kalian bisa menggunakan yappari nihon ryori oishii da ne.
Kemudian yang kedua, yappari ini juga mempunyai arti atau mempunyai rasa penyesalan. Jadi ketika Anda ada perasaan menyesal di situ, ada ungkapan menyesalnya di situ, boleh menggunakan yappari. Misalkan contohnya seperti ini ya. Yappari boshi kaiba yokatta na. Yappari boshi kaiba yokatta na. Nah, di situ mungkin kalian pergi ke sebuah swalayan, kemudian di situ melihat topi di situ. Jadi kalian bingung di situ, mungkin mikir uangnya nggak cukup atau kayaknya saya beli belakangan aja atau apa gitu. Bingung di situ, jadi akhirnya kalian batal beli di situ. Nah, ketika itu kalian pulang, ketemu teman mungkin di situ. Jadi atau ngomong sendiri juga bisa sih. Jadi di situ selalu teringat dengan topi itu. Kenapa sih saya nggak beli topi itu gitu loh. Jadi nyesel nggak beli gitu. Nah, di situ kalian bisa menggunakan ungkapan yappari boshi kaiba yokatta na. Yappari boshi kaiba yokatta na. Bisa menggunakan ungkapan itu. Oke, contoh kedua, yappari karai tabemono tabenakireba yokatta. Yappari karai tabemono tabenakireba yokatta na. Misalkan tambahkan na juga boleh ya. Nah, di situ mungkin ketika Anda pergi ke sebuah restoran, jadi di situ kalian sudah melihat, aduh ini masakannya pedes kayaknya. Aku pilih yang lain aja gitu. Tapi kalian di situ ujung-ujungnya maksa juga. Udah gue pengen nyobain masakan ini gitu. Gue pengen nyobain ryori ini gitu. Nah, di situ kalian makan. Nah, pulang dari situ perutnya sakit karena apa? Makannya pedas tadi. Nah, di situ kalian ada menyesal kan di situ. Coba saya nggak makan yang pedas tadi, pasti perut saya nggak sakit. Nah, di situ kalian bisa menggunakan ungkapan yappari karai tabemono tabinakireba yokatta na. Nah, jadi kalau misalkan kalau tidak makan mungkin perutnya nggak sakit. Terus contoh ketiga, yappari asoko ni ikeba yokatta na. Yappari asoko ni ikeba yokatta na. Jadi mungkin konteksnya seperti ini, kalian ingin pergi ke suatu tempat. Jadi awalnya itu ingin pergi ke tempat A. Tetapi entah kenapa perginya itu ke tempat B gitu loh. Nah, di situ ada penyesalan. Coba aku perginya ke situ gitu loh, ke tempat itu gitu loh. Jadi bisa menggunakan ungkapan yappari asoko ni ikeba yokatta na. Nah, di situ ada penyesalan kan? Terus fungsi ketiga atau arti ketiga yang dikandung atau yang dimiliki oleh yappari atau yahari ini adalah dia bisa digunakan ketika untuk menentukan pilihan. Jadi konteksnya atau contohnya seperti ini. Yappari hot coffee ni shite kudasai. Pergi ke sebuah restoran, jadi melihat menu di situ ada banyak pilihan minuman. Jadi kalian bingung, oh ini juga enak, ini juga enak. Jadi ujung-ujungnya yappari hot coffee ni shite kudasai. Jadi silakan seperti itu. Jadi ada banyak pilihan yang membingungkan kalian, mau milih A, mau milih B, ujung-ujungnya B. Di situ bisa menggunakan ungkapan yappari hot coffee ni shite kudasai. Oke, kemudian contoh kedua itu ada iro-iro kangaitan da kedo yappari kaisha o yamiru koto ni shita. Nah, jadi di situ mungkin kalian bingung, pada saat awalnya kalian bingung, jadi mau berhenti nggak ya? Kalau berhenti nanti saya mau makan apa atau apa yang membingungkan kalian. Tapi ujung-ujungnya kalian memilih berhenti. Di situ bisa menggunakan ungkapan yappari kaisha o yamiru koto ni shimashita. Nah, contoh ketiga. Yappari akai iro ni shita yo. Yappari akai iro ni shita yo. Jadi di situ mungkin sebelumnya kalian pernah ngobrol sama temannya atau siapa aja, pacarnya mungkin. Jadi di situ punya rencana yang namanya mau warnain rambut. Jadi sebelum itu kalian misalkan kalian pada saat ngobrol itu aku mau semir rambutku kuning atau merah atau hijau ya. Nah, setelah itu kalian pikir-pikir, jadi setelah itu menentukan pilihannya ke si merah. Yappari akai iro ni shita yo. Yappari akai iro ni shita yo. Oke, itulah penjelasan saya mengenai penggunaan yappari atau yahari. Jadi bagi kalian yang masih bingung dalam penggunaan yappari atau yahari ini, mudah-mudahan setelah nonton video ini sudah tidak bingung lagi, kebingungan kalian hilang. Mudah-mudahan itu harapan saya yang terbesar ya. Jadi setelah nonton video ini ada manfaatnya, ada pelajaran yang kalian dapat. Jadi mudah-mudahan setelah nonton video ini
besoknya sudah bisa menggunakan yappari, nihon yori oishii desu ne, misalkan seperti itu juga ya. Oke Tomodachiku, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah ilmu kalian, dan jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa mendapatkan 4.000 jam tayang, karena gue belum dapat yang namanya 4.000 jam tayang. Tolong support channel ini. Bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak mungkin ke teman kalian, ke keluarga kalian, atau media sosial kalian, apapun itu silahkan di-share ke sana. Bantu saya untuk dapetin 4.000 jam. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.